Selamat datang kembali. Kita akan kembali membahas tentang teknik pengintegralan. Kemarin ketika kita membahas teknik pengintegralan yang melibatkan fungsi trigonometri, kita masih belum selesai. Karena itu mari kita lanjutkan. Kita belum membahas bentuk integral trigonometri yang seperti ini dan juga yang seperti ini. Sekant pangkat nx dengan tangan pangkat nx. Nanti ketika kita belajar integral parsial, kita akan tunjukkan bahwa untuk kasus umum, integral yang bentuknya seperti ini bisa kita selesaikan dengan rumus reduksi, dan rumus reduksinya kita peroleh dengan menggunakan integral parsial. Jadi rumus reduksi itu adalah nantinya integral sekant nx ini dapat dinyatakan dalam integral sekant mx dan tangan mx untuk pangkat yang lebih rendah. Jadi misalkan untuk sekant pangkat nx nanti bisa kita lihat, atau Anda juga bisa lihat soal di saya ada soal di tutorial ya. Jadi untuk sekant pangkat nx bisa dinyatakan sebagai integral dari sekant n pangkat 2 kalau tidak salah ya. Nah, oleh karena itu khususnya untuk sekant n pangkat x, kalau sekant pangkat nx itu bisa dinyatakan sebagai integral dalam sekant n pangkat 2. Jadi kalau setiap saat pangkatnya berkurang 2, artinya untuk bisa menyelesaikan semua persoalan tentang sekant pangkat n, pada akhirnya akan, jadi misalnya kalau kita ingin menghitung sekant pangkat integral sekant pangkat 10, itu bisa kita lakukan kalau kita tahu integral sekant pangkat 8. Kita bisa menghitung integral sekant pangkat 8 kalau kita tahu integral sekant pangkat 6, dan seterusnya sampai integral sekant kuadrat. Kalau kita mulai dari sekant yang pangkat ganjil, nanti menurun terus sampai integral sekant pangkat 1. Oleh karena itu kita perlu mengingat kembali apa integral sekant x dx dan integral sekant kuadrat. Yang ini tentunya mudah karena kita tahu turunan dari tangan x adalah sekant kuadrat. Untuk yang ini kita pernah bahas sebelumnya, tapi kita ingatkan lagi. Triknya ini dengan mengalihkan si sekant x dengan sekant x tambah tangan x. Nah, di atas dan bawah kita kalikan dengan sekant x tambah tangan x, sehingga yang bagian atasnya menjadi sekant kuadrat x ditambah sekant x tangan x. Nah, kalau kita lihat hubungan yang atas dengan yang bawah itu adalah turunan dari sekant itu adalah sekant x tangan x, sedangkan turunan dari tangan adalah sekant kuadrat. Dengan demikian, pernyataan ini sama saja dengan d dari sekant x tambah tangan x dibagi dengan sekant x ditambah tangan x. Nah, ini menyerupai bentuk integral seper u du. Ya, ini apa? Kalau kita integralkan seper u du, kita peroleh hasilnya adalah ln. Di ini pun kita peroleh ln sekant x ditambah tangan x. Ya. Kalau Anda mengingat ini sebagai fakta, tidak masalah juga. Tapi kalaupun Anda lupa, Anda bisa selalu mendapatkannya kembali dengan prosedur semacam ini. Ya.
Jadi karena kita tahu integral secant x dan integral secant x kuadrat, maka untuk pangkat-pangkat yang lainnya bisa direduksi kepada pangkat yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi, sampai akhirnya sampai ke integral secant x atau integral secant kuadrat x. Untuk yang tangan x, Anda juga bisa coba sendiri ya. Anda ini juga menggunakan rumus reduksi, sehingga pada akhirnya Anda perlu mengetahui integral dari tangan x. Oke. Gimana cara mencari integral untuk tangan x? Ya, ini kita nyatakan sebagai integral sin x dibagi cos x. Nah, kemudian seperti apa? Ini sin x-nya adalah minus dari d cos x. Oke. Minus d cos x dibagi, maaf ini lupa tambah konstan, dibagi cos x. Ini seperti tadi bentukan integral per u du yang hasilnya adalah 1 minus 1 cos x. Kalau tangan kuadrat seperti apa? Oke, tangan kuadrat Anda coba sendiri ya. Tangan kuadrat x dx. Petunjuknya, ingat bahwa tangan kuadrat bisa kita nyatakan dalam secant kuadrat. Jadi tangan kuadratnya terus ulang sebagai secant kuadrat x dikurangi 1. Integral secant kuadrat kita tahu, integral 1 juga kita tahu ya. Jadi pada akhirnya nanti integral semua perpangkatan dari tangan bisa kita selesaikan, karena itu akan direduksi ke dalam integral dengan pangkat yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi, sampai akhirnya ke integral tangan x atau integral tangan kuadrat x dx yang kita tahu bagaimana cara menghitungnya. Oke, berikutnya ada satu bentukan yang lain lagi yang belum kita bahas ya. Ini bentuk integral sin mx cos mx, kemudian sin mx ini dx cos mx cos mx. Nah, untuk bentuk-bentuk integral seperti ini semuanya melibatkan identitas trigonometri dari bentuk-bentuk seperti ini. Terus terang saya juga tidak betul-betul ingat identitas trigonometri yang melibatkan bentuk seperti ini ya. Tapi biasanya karena saya mengingat rumus kosinus dari penjumlahan sudut dan sinus penjumlahan dua sudut, maka saya bisa mengerjakan soal yang seperti itu. Oke, yang saya maksud adalah mudah-mudahan Anda juga tahu rumus ini ya. Jadi cos A ditambah B ini apa? Cos A cos B dikurang sin A sin B, kemudian sin A tambah cos A kurang B. Nah, sebetulnya kalau kita mengingat cos A tambah B, untuk menghitung cos A min kurang B, ini sama aja kita tuliskan sebagai cos A ditambah min B. Dan untuk mendapatkan identitas trigonometri untuk ini, kita cukup menggantikan setiap B dengan min B ya. Kalau kita gantikan setiap B dengan min B, ingat bahwa cos B itu sama dengan cos min B. Jadi di bagian sininya nilainya 4. Kemudian sin min B adalah min sin B. Jadi sin minus ini jadi plus kan.
Oke. Berikutnya sin A tambah B, sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, pengulangannya bisa kita dapatkan dengan cara yang serupa, sin A cos B dikurang cos A sin B. Oke. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan integral yang bentuknya seperti ini dengan memanfaatkan identitas trigonometri? Oke, sebagai contoh, katakanlah kita ingin menyelesaikan integral yang bentuknya seperti ini. Kita lihat di dalam identitas trigonometri ini, di mana kita mempunyai bentuk sin sesuatu kali cos sesuatu, sin cos. Oke. Sekarang kita ingin agar membuat bentuk ini itu berada pada satu ruas tersendiri. Berarti kita harus menghilangkan bagian ini dan bagian ini. Nah, ini kan tandanya positif, ini tandanya negatif. Untuk menghilangkan keduanya, kita jumlahkan saja kedua persamaan ini. Kalau kita jumlahkan, yang sebelah kiri adalah sin A tambah B ditambah sin A min B. B. Yang sebelah kanan adalah 2 sin A cos B. Artinya si sin A cos B nya bisa kita tuliskan sebagai setengah dari ini. Oke. Sebagai contoh, tentukan integral dari sin 5x cos 2x. Menurut identitas yang barusan kita berikan, ini sin cos ini menjadi setengah dari yang bagian sini A tambah B. Berarti di sini A nya 5x dan B nya adalah 2x. Berarti A tambah B jadi mungkin tulisan aja dulu 5x ditambah 2x cos 5x dikurang 2x. Jadi hasilnya setengah, maaf, ditambah sin 5x dikurang 2x. Jadi kita punya ini sama dengan setengah integral sin 7x ditambah sin 3x. Masing-masing ini bisa kita selesaikan. Setengah min 1/7 cos 7x dikurang 1/3 cos 3x. Untuk mengeceknya tambah konstan. Untuk mengecek kita turunkan, turunan cos pangkat 7x adalah 7 kali min sin 7x. Kalau kita sederhanakan, kalikan dengan ini hasilnya adalah sin 7x. Seperti itu. Nah, untuk bentukan yang lain ya serupa dengan apa yang barusan kita kerjakan. Misalkan kalau kita ingin menghitung yang ini, berarti kita memerlukan sin dan sin. Kita bisa punya sin itu dari sini dan sini. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan cos A cos B dan cos A cos B yang ini. Caranya gimana? Kita bisa kurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua. Nanti kita peroleh identitas trigonometri yang serupa dengan identitas trigonometri yang ini. Demikian juga untuk yang cos-cos. Untuk cos-cos, di sini kita bisa memperoleh cos-cos. Kita perlu menghilangkan ini dan bisa kita lakukan dengan menjumlahkan keduanya. Oke. Sebelum kita akhiri,
sebelumnya kalau tidak salah kita mengerjakan soal yang bentuknya secant pangkat 4x tangen pangkat 3x dx kalau tidak salah. Sebentar. Oke, gimana kita mengerjakan soal yang ini? Secant tangen. Oke, Anda coba sendiri yang ini dengan menggunakan metode yang serupa di video sebelumnya. Nanti Anda bisa lihat bahwa ini mungkin tidak sesederhana apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Anyway, Anda coba saja ya. Dan mungkin kita bisa bahas di kelas. Oke, untuk sementara sekian dulu, dan kita lanjutkan kuliah berikutnya dengan teknik pengintegralan menggunakan integral parsial. Kemudian juga saya pikir berikutnya adalah dengan integral parsial. Oke, terima kasih atas perhatiannya.